Selamat pagi, selamat hari Minggu Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur untuk 1 tahun proses pembangunan gedung gereja GPIB Shalom Sidoarjo. Dan mulai hari ini kita kembali melakukan ibadah hari Minggu tatap muka terbatas di dalam gedung gereja milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati seluruh proses pembangunan gedung gerejanya sampai selesai. Mari Ibu Bapak, saudara-saudara, kita terus mendukung dalam doa dan juga menopang dalam pembiayaan seturut kemampuan kita masing-masing. Selamat dan semangat merayakan rahmat dan berkat-Nya bersama dengan kaum keluarga, seiring dengan usia yang bertambah, buat Bapak Setiono Puji Siswanto Sekpel 4 dan Nyonya Siti Jubaida Mintarto Sekpel 7. Tuhan Yesus merahmati seiring dengan pertambahan usia kelahiran yang Dia berikan. Buat ibu bapak, saudara-saudari yang sedang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, selamat berpulih sekali lagi. Jangan pernah berhenti berharap kepadanya, karena Tuhan Yesuslah sumber kuat dan sumber sehat kita, kan terus melawat dan menjamah ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Pemulihan pasti Dia berikan. Topangan doa pun mari kita hadirkan dan berikan kepada rekan-rekan sepelayanan yang ada di Sekpel 3, Penatua Ruswadi, Penatua Andre Ludwig Toisuta, Diaken Hitler Panjaitan, Diaken Nyonya Hermalina Andris. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati ibu bapa dalam pelayanan yang Dia embankan dan juga memberkati kehidupan bersama keluarga terkasih. Mari kita berdoa sebelum membaca bagian firman-Nya. Tuhan Yesus, kami akan membuka dan membaca firman-Mu pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk memahami dengan baik dan benar melalui tuntunan dan pimpinan Roh Kudus-Mu. Dan juga mampukan kami untuk melakukan dalam hidup beriman. Amin. Firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini terambil dari kitab Mika pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, yang menyatakan, "Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajah-Nya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka." Kekasih-kekasih Kristus masih ingat dengan lagu ini? Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk menikmati anugerah Tuhan. Tetapi juga kesempatan untuk menjadi saluran berkat Tuhan, agar anugerah Tuhan itu juga dirasakan dan dinikmati oleh sesama. Bukan sebaliknya.
ketika hidup yang adalah kesempatan ternyata tidak menjadi berkat, tetapi menjadi petaka bagi orang lain. Dalam pesannya, Nabi Mika mengatakan kepada para pemimpin di Israel Utara dan di Yehuda, sebagai pemimpin seharusnya mereka paham dan mencintai keadilan. Karena kenyataan yang ada, para pemimpin Yehuda dicap sebagai pecinta kejahatan dan pembenci keadilan. Hal itu dikarenakan mereka hadir dalam kepemimpinan mereka, seperti tukang jagal mereka melakukan kejahatan kepada umat yang dipimpinnya. Yang kedua, Tuhan tidak tinggal diam melihat kemalangan hidup umatnya. Pada suatu waktu, kemalangan juga akan dialami oleh para pemimpin. Saat mereka berseru-seru minta tolong kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menjawab. Bahkan Tuhan menyembunyikan wajahnya karena kejahatan yang mereka lakukan. Ibu, bapak, saudara-saudara, pemimpin adalah pelayan dan pelayan adalah pemimpin. Firman Tuhan pagi ini mengajarkan para pemimpin diberi tanggung jawab dalam kesempatan hidup untuk menikmati anugerah Allah yang seharusnya juga dirasakan oleh umat yang dipimpinnya. Tetapi tindakan mereka tidaklah demikian. Maka Allah bertindak terhadap tingkah laku kejahatan yang dibuat oleh mereka. Saudara-saudaraku, mari kita mendoakan dan mendukung para pemimpin kita, baik yang di tengah masyarakat bangsa ini maupun yang ada di dalam gereja, agar mereka menjadi pemimpin yang melayani dan pelayan yang memimpin dengan adil dan benar bagi banyak orang. Mari sehati kita berdoa di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena bentangan firman-Mu mewarnai, memberi pengajaran dan didikan berharga bagi kami, bahwa hidup ini adalah kesempatan, bukan hanya kesempatan untuk menikmati anugerah kehidupan yang Engkau berikan bagi kami, tetapi juga kesempatan untuk kami berbagi, agar sesama juga boleh merasakan rahmat dan berkat anugerah-Mu dalam kehidupan mereka melalui kehadiran kami. Tata kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Tuntun lakon kata dan tindakan kami, agar apa yang kami perbuat dan yang kami katakan benar-benar mendatangkan berkat bagi sekeliling. Jauhkan kami dari kesombongan diri, terlebih keangkuhan rohani, sehingga hidup yang merupakan kesempatan yang Tuhan beri benar-benar kami jalani seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami dalam seluruh karya layan yang Engkau embankan, teristimewa di sepekan kehidupan yang baru. Manakala sepekan kehidupan yang lama telah kami lewati, semua karena anugerah-Mu semata. Hari ini kami sehati selaku umat-Mu yang ada di Shalom Sidoarjo, untuk duduk dalam kerendahan hati, menyatakan syukur kami kepadamu, karena Engkau ada dan berperkara dalam seluruh kegiatan pelayanan dan kesaksian gereja-Mu, di mana salah satu bagian dari pelayanan gereja-Mu dan juga kesaksian persekutuan milik-Mu ini adalah pembangunan gedung gereja-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk 1 tahun proses pembangunan gedung gereja-Mu boleh kami lewati. Semua atas rahmat dan berkat-Mu ya Tuhan, selaku kepala gereja kami. Hari ini kami boleh beribadah kembali di dalam gedung gereja-Mu. Proses pembangunan ini belum selesai. Namun kalau sudah sampai di tahapan ini, kami kembali melihat kebesaran-Mu, bahwa Engkau yang mengawalinya, Engkau yang berproses selama ini. Iman dan pengharapan kami di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus berkata, bahwa proses penyelesaian gedung gereja-Mu ini akan juga ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Dan pastinya waktu Tuhan yang terbaik untuk kami umat-Mu boleh melihat bahwa rangkaian pembangunan gedung gereja-Mu ini dapat terselesaikan karena pertolongan dan campur tangan Tuhan semata. Berkati semua pribadi dan keluarga bahkan lembaga yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat-Mu dalam proses pembangunan gedung gereja-Mu. Berkati panitia pembangunan, berkati semua yang terlibat di dalamnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tapi Tuhan sudah pakai hadir sebagai alat di dalam tangan-Mu, khususnya Jemaat Shalom Sidoarjo di sektor 1 sampai 7 dalam pelayanan gereja-Mu ini. Berkati mereka semuanya ya Tuhan. Tetap hadirkan semangat dalam diri mereka untuk menyelesaikan pembangunan rumah-Mu ini. Sehingga mereka akan memakai gedung gereja ini untuk terus memuji memuliakan nama-Mu dalam setiap peribadahan-peribadahan yang dilakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembali akan melanjutkan hidup kami dan kami percaya Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Ini kami yang bersyukur dan berharap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi.